Subscribers yang berbahagia, jumpa lagi. Subscriber terkhusus yang bertanya kepada saya, yang akan saya jelaskan, ini merupakan bagian daripada kewajiban saya untuk mengedukasi para subscribers untuk melek secara hukum agar ke depan penegakan hukum kita ini akan lebih baik lagi. Jadi begini pertanyaannya, Pak, apakah mantan dari pengurus ataupun biheran dari BUMN ini yang setelah habis masa jabatannya bisa ditarik atau didrag oleh penegak hukum bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah dilakukan pada masanya? Itu pertanyaannya. Nah, ini begini ya. Kita mesti tahu dulu bahwa BUMN ini tunduk pada dua hukum, yaitu hukum perseroan ya dan juga hukum BUMN. Saya nggak bahas ini sebenarnya ya, tapi ini akan menjadi bekal kita untuk berpikir. Kalau ini dicampur adukan, timbul distorsi dan kekacauan cara berpikirnya itu. Karena BUMN ini dengan hukum perseroan ini beda mazhabnya. Tapi dalam pelaksananya itu BUMN ini ketika berpraktek itu 90% memakai undang-undang yang disebut dengan undang-undang perseroan terbatas. Dari cara pemilihan direksinya, pengangkatan RUP dan lain sebagainya itu memakai undang-undang daripada mengenai perseroan tadi. Nah, peristiwa begini, pertanyaan begini ya. Nah, ada direktur yang sudah pensiun. Direktur ini waktu membuat perencanaan kerja itu sudah melaksanakan pekerjaannya. Di tengah jalan terjadi pergantian. Itu hal yang biasa kan, seperti itu. Dilanjutkan oleh direktur ataupun direksi di periode berikut. Nah, waktu pelaksanaan di direksi berikut ini ada masalah. Sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan. Saya tidak ngomong soal kerugian negara dulu. Karena kerugian negara itu nanti tidak identik dengan kerugian perseroan. Maka ketika ini dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya, maka si direktur yang lama ini diseret gitu loh. Pertanyaannya, apakah bisa diseret? Jadi begini, persoalan bisa diseret atau tidak sudah pasti bisa diseret, asal memenuhi persyaratan. Tapi yang kita mesti dalami ataupun kita kaji selama periode yang dilakukan oleh direktur yang lama ini, apakah ini sudah mendapatkan release and discharge atau acquit and discharge kalau dalam bahasa aslinya itu. Kalau itu sudah selesai semua, maka dia tidak bisa lagi dimintain pertanggungjawaban, ya, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perseroan tadi, ya, kecuali secara nyata-nyata bahwa perencanaan proyek ini ataupun pekerjaan ini direncanakan dengan etikat buruk ataupun terquadrat through. Sehingga proyek ini ketika di carry over kepada pengurus baru tidak bisa melakukan proyek ini sehingga menimbulkan kerugian. Jadi kesimpulannya, apabila tidak menemukan etikat buruk ini, maka direksi yang lama ini tidak bisa dimintain pertanggungjawaban sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang perseroan, karena dia sudah memiliki yang disebut dengan acquit and discharge atau release and discharge tadi. Hanya saja di dalam prakteknya kadang-kadang cara berpikir kita ini kacau balau. Artinya dicampur adukkan antara undang-undang perseroan terbatas dengan undang-undang BUMN. Kalau kita berbicara undang-undang BUMN, itu pasti misinya itu tidak profit oriented semata. Dia juga ada profit dan juga ada fungsi sosial. Tapi kalau berbicara masalah perseroan terbatas, 100% itu berbicara profit. Nah, demikianlah yang mungkin saya mau sampaikan ya. Mudah-mudahan yang apa saya sampaikan ini mengedukasi kita, membuka wawasan kita dan atau menambah wawasan kita. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan subscriber. Terus semangat dan sukses.